Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam ke PA Online hari Selamat malam ke PA Online hari ini dengan tema Suffering with Others dipimpin oleh Pak Robi Chandra. Aku share screen dulu untuk urutannya ya. Oh, ini doa penutup. Sebentar. Udah doa penutup aja ya. Tenang. Jadi untuk urutannya Doa pembuka. Doa pembuka. Lalu kita jadi ada 2 bagian. Doa pembuka, kita bernyanyi, ada pujian bersama, kita doa juga. Lalu sesi tanya jawab, lalu kita doa penutup dulu. Lalu baru acara kebersamaannya lah kira-kira. Baru yang kuis Alkitab, kita ada pengumuman, lalu seperti biasa kita ada foto bersama. Lalu kita langsung mulai aja. Doa pembuka oleh Bapak Sony Ranti, dipersilahkan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa dikumpulkan di dalam PA Online. Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin acara PA ini dari awal hingga akhir, sehingga kami bisa mendapatkan hikmat pengertian daripadamu untuk kami bisa lebih memahami akan firman-Mu, dan biarlah Engkau memampukan kami dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus untuk kami dapat melakukan, mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak Pendeta Robi Chandra yang akan memimpin acara PA ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami semua untuk kami bisa mengikuti dengan konsentrasi, fokus untuk kami bisa memahaminya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan acara ini. Amin. Amin. Terima kasih. Sekarang mari kita mulai dengan pujian pembuka. Itu lagu Ku Berbahagia. Walaupun kita semua di rumah masing-masing dan di mute semuanya, tapi kita tetap bisa bernyanyi ya bersama ya. Dipersilahkan kepada Dea. Ya, mari kita menyanyikan lagu Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya
Dipersilahkan kepada Pak Robi untuk berdoa Bikleser. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu kita tundukkan kepala dan siapkan hati kita untuk membuka firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, pada saat-saat seperti ini, kami sangat membutuhkan untuk dikuatkan, dihiburkan, dan diberi arah. Dan terutama mendapat kepastian, justru dalam keadaan situasi tidak menentu, situasi yang kelam, kami lebih bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah hari ini pemahaman Alkitab bukan hanya mengisi pikiran kami dengan hal baru, tapi mengubah sikap kami dan memberanikan kami melakukan satu bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, hari ini topik kita yang dipilihkan untuk saya bawakan adalah tentang suffering with others gitu ya. Bukan menjadikan diri kita orang yang membuat orang lain menderita, tapi kita menderita bersama orang lain. Nah, ini saya mengajak Anda untuk melihat Lukas, kitab Injil Lukas, ya. Bersama-sama silakan buka Alkitab Anda. Kita buka kitab Injil Lukas, pasal yang ke-18, ayat 35 sampai ayat yang 43. Silakan masing-masing lihat dulu Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Mari kita bacanya pelan-pelan kalau kita semua sudah siap. Ya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Jawab orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Sekian jauh pembacaan Alkitab hari ini. Saya yakin Anda pernah membaca ini, tapi mari kita lihat lagi bersama-sama tentang apa yang dikatakan dalam firman Tuhan mengenai topik ini, ya, tentang suffering other. Nah, pertama-tama kita amati dulu ya. Dikatakan firman Tuhan ada seorang buta ketika Tuhan berjalan, ya, ketika Tuhan hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Seorang yang buta artinya apa? Seorang buta itu tidak bisa mendapatkan apa yang orang lain bisa dapat, terutama melihat warna. Dia tidak bisa melihat warna, tidak bisa memperhatikan pemandangan indah. Dia tidak bisa juga melihat orang dari wajahnya bisa mengenali ini siapa dan siapa. Dia tidak bisa melihat semua hal yang buat kita biasa, yang bisa kita lihat dengan mudah, dan itu sudah kita anggap sehari-hari, dia tidak alami, tidak nikmati. Jadi seorang yang buta, banyak hal yang kita anggap, kalau bahasa Inggrisnya take it for granted, kita anggap sebagai sehari-hari sudah biasanya begitu, tidak ia dapatkan. Jadi cerita ini tentang seorang yang tidak mendapat sebanyak kita. Itu bagian pertama. Tetapi dikatakan orang itu duduk mengemis di tepi jalan. Nah, seorang pengemis itu kan seorang miskin. Ya, nggak ada orang dengan bangga mengatakan, "Saya pengemis, kartu nama saya ini," gitu ya. Seorang miskin atau pengemis itu adalah apa yang dia peroleh, kalau dia benar pengemis benar ya, bukan gadungan, apa yang diperoleh kurang dibanding apa yang diperlukan secara wajar. Kalau dia mengemis, yang diberikan pada orang kan bukan uang besar, tapi uang sisa-sisa
Atau ya orang pengen cepet-cepet jangan deket dia lah, masa bersalah, secepatnya ngasih gitu ya. Ngasihnya secepat-cepatnya aja. Nah ini jadi karena itu dia peroleh tidak banyak gitu ya. Di zaman itu adalah pengemis itu betul-betul pengemis. Kalau kemarin katanya ada ditangkap di sebuah kota oleh polisi, ada seorang pengemis ternyata punya duit di dalamnya kok bisa juta-jutaan gitu ya. Itu pura-pura miskin atau bagaimana nggak tahu. Tapi kalau orang disebut Alkitab bahwa dia ini seorang pengemis, pengemis pinggir jalan, dia betul apa yang dia peroleh dari pekerjaan dia itu ya nggak cukup untuk makan, kasarnya gitu lah. Dan akibatnya bukan hanya secara materi, tapi secara sosial dan kejiwaan bahkan hidup iman. Artinya ini apa? Saya pernah waktu zaman saya kuliah dulu, apa yang uang beasiswa sangat sedikit, hampir nggak ada, dan ketika kuliah kedua malah tidak ada beasiswa sama sekali, harus bekerja. Bekerjanya apa saja? Ya di dapur, ya di kebun, ya ngurusin kebun, pertanian, ya bebenah, bebersih, jadi kayak di sini apa ya namanya janitor lah gitu ya, bangga bener janitor. Dan karena orang tua saya di Jakarta belum tahu itu, kamu kerja apa di Amerika? Oh saya janitor. Wah itu hebat dong ya, janitor kayak senator, ya kurang lebih sama lah ya. Padahal kerja kita bebersih, bebenah, buang-buang sampah gitu ya. Lalu setelah itu juga kadang ada teman ngelihat kita punya anak satu, masih kasihan ya bajunya kok itu tuh aja, dibeliin baju gitu ya. Baju bekas, atau dikasih baju bekas. Terus terang, dampaknya bukan hanya secara material kita kurang, makan juga itu lagi, yang sesemurah mungkin, tapi secara sosial kalau ada undangan perkawinan, orang ada pesta, kami nggak mau datang. Alasannya ada banyak PR, ada pekerjaan. Sebenarnya minder, malu pakai baju jelek, takut di sana orang macam-macam dan kita nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Secara kejiwaan, kita mulai membatasi pergaulan. Udahlah, jangan main sama dia dunianya beda sama kita. Terutama dengan orang Indonesia kami menjauh. Karena orang Indonesia kalau sekolah di luar negeri, waduh seringkali orang tuanya membiayai, wah hebat sekali ya hidupnya. Mobil ganti, makan di restoran lulu, dan seterusnya. Tapi itu kadang-kadang kemiskinan bisa punya akibat pada hidup iman. Kita merasa ditinggal Tuhan, kita ditinggal manusia, bahkan lebih berat lagi ditinggal oleh keluarga. Ya ini paling menarik ya. Ketika paling susah itu justru paling kelihatan siapa orang yang paling benar-benar peduli sama kita. Kesusahan tuh ada satu hal positifnya, jadi ketahuan siapa yang peduli, siapa teman sejati. Nah, tapi cerita ini tentang orang-orang yang miskin yang sudah alami begitu. Tetapi bukan berarti seorang miskin, seorang buta tidak bisa apa-apa. Seorang yang punya kekurangan itu tidak bisa apa-apa. Lalu hidup hanya bergantung pada kasihan orang. Tidak demikian. Nah, ini sangat menarik dalam cerita ini dikatakan, di dalam ayat 36, kedengaran, disebutkan, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Ini kata-kata ini menarik. Jadi orang ini boleh matanya tidak bisa lihat, boleh tidak punya uang, boleh hanya duduk di pinggiran jalan, bukan di tengah atau di tempat rumah. Tetapi dia tetap mendengar orang banyak lewat. Berarti apa yang terjadi di sekitar dia, kenyataan yang ada, dia tidak lewati, dia tidak abai. Dia menangkap dan memperhatikan justru dengan kemampuan telinganya. Dia berespon dan cukup perseptif istilahnya. Jadi dia bukan orang yang cuma ya menghabiskan hari saja, seorang yang dimojok saja, tapi seorang yang justru dalam keadaan tidak bisa banyak berbuat apa-apa, lebih bisa mengamati, bisa menyimak, lebih bisa memperhatikan dengan telinganya. Ini menarik sekali. Nomor 36 ini ayat 36 sangat menarik sekali. Baru-baru ini saya ngomong dengan seorang teman pensiunan. Kita udah kepake, kita udah ada di pinggir, penghasilan udah turun, nggak punya kekuasaan kayak dulu, ke kantor satpam ganti pun kita diusir, kita ini apa? Dulu saya bilang, jangan ngomong gitu dong. Kalau kamu mikir gitu, kamu akan down loh, cepet pulang nanti. Nggak usah pakai COVID, cepet pulang gitu. Tapi tunggu dulu. Justru karena kita nggak punya beban pikiran soal pekerjaan, nggak usah main politikan, nggak usah sikut-sikut sini, kita nggak akan disikut orang lain, kita cuman tunggu peringatan di pinggir, kita kan punya banyak waktu untuk berdoa, untuk mendoakan orang, untuk memperhatikan, untuk nulis, untuk merenungkan. Teman saya, iya ya, kok gue nggak mikir ke sono? Iya loh, nggak usah orang pintar juga bisa gitu. Bahkan seringkali orang sederhana itu di dalam kondisi di pinggir itu bisa menangkap apa yang orang nggak nangkap. Si buta ini, si pengemis ini menangkap ada sesuatu, dia tanya.
Jadi bukan cuma menangkap, dia juga mau tanya. Dia mau ambil inisiatif untuk bertanya. Tidak membiarkan sesuatu lewat begitu aja. Nah ini menarik ya, dalam hidup banyak orang lewat begitu saja banyak hal penting gitu ya. Atau hanya bisa ngomel aja, atau mengeluh. Tapi enggak, ada apa itu? Ini enggak biasa. Dan apa yang enggak biasa itu dia amati. Lalu orang berkata, Yesus orang Nazaret lewat. Dan dia mendapatkan jawaban. Buat saya ini menarik ceritanya. Dia boleh buta, dia boleh miskin, dia boleh tidak punya teman, tetapi Tuhan tetap bisa memberi jawaban kepada dia melalui orang lain. Nah, selanjutnya, setelah itu terjadi, dia tidak diam. Dia ambil inisiatif untuk menjerit, Yesus anak Daud kasihani aku. Yesus anak Daud kasihani aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Jadi dia ambil inisiatif tidak membiarkan kesempatan berlalu. Dia mengakui siapa dirinya, bahwa dia butuh dikasihani. Dia akui kelemahannya, aku butuh pertolongan. Nah ini menarik, seorang pria, orang Timur Tengah tahu sendiri ya, Arab, Yaman, Kuwait, Israel, orang-orang sono itu kan pria maco, pria yang tidak mau tunjukkan kelemahannya ya, tampilannya harus kereng, di luar singa besar, kalau di rumah jadi kucing kecil yang dilus-elus pasangan situ soal lain, di luar harus jadi singa besar. Tapi pria ini tanpa malu mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya, aku hanya punya satu keinginan dikasihani. Mengakui aku butuh pertolongan. Dan sangat menarik, ayat 39 katakan, mereka yang berjalan di depan menegur dia. Hus, diam. Ya. Tapi dia tidak berhenti, malah semakin keras. Ada kata semakin keras. Halangan tidak membuat dia berhenti. Ya. Nah, orang mau menghentikan dia kenapa? Mungkin karena dia menggunakan istilah yang sensitif. Anak Daud. Ya. Yesus anak Daud. Gitu ya. Yesus anak Daud. Itu. Sama kalau saya di mimbar mengatakan, Tuhan Yesus, Nabi Isa Rohullah. Gitu. Mendengar Isa Rohullah, Yesus apa namanya roh Allah, orang senang, tapi dengan Nabi, wah bisa nggak terima. Tapi istilah orang Jawa seringkali kan begitu ya, Nabi Isa Rohullah itu sebenarnya disebutkan adalah anak Allah gitu. Tapi orang nangkepnya bisa salah. Kira-kira gitu dia anak Daud, anak Daud. Wah, mungkin juga orang mau menghentikannya karena berisik. Yang pasti orang-orang itu sangat mencurahkan perhatian mereka pada Kristus sebagai hal utama. Dekat dengan Tuhan, memperhatikan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, belajar dari Tuhan, itu utama. Hal lain dipandang sebagai gangguan, termasuk memperhatikan, mengurusi si pengemis buta. Demi iman pada Kristus, demi kedekatan pada Kristus, orang lain, apalagi bikin suara ribut itu, yang juga butuh Kristus, dianggap sebagai gangguan. Ini menarik. Ini sangat menarik. Seakan-akan mereka merasakan kalau saya mau beriman dengan sungguh, maka saya harus rela konsentrasi dan tidak memberikan apapun jadi di dalam hubungan saya dengan Tuhan. Tidak ada ruang di dalam hubungan saya dengan Tuhan untuk orang lain, apalagi yang seperti ini, yang bukan orang berharga. Saya nggak tahu ya, kalau misalnya si pengemis itu bukan pengemis, tapi seorang kaya ya, yang sedang jatuh gitu. Atau Donald Trump, atau Biden, atau gimana ya sikap mereka. Saya juga nggak tahu lah ya. Tapi ini yang menarik, dalam cerita ini beginilah. Nah, tapi sangat menarik dalam cerita ini, dalam ayat 40 respon Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berhenti. Nah, ini yang paling menarik. Lalu Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Buat saya ini menarik apa? Ada kata berhenti. Tuhan mendisrupsi, sekarang kan ada istilah disrupsi, menghentikan sesuatu secara sengaja, mengejutkan, menghentikan. Tuhan mendisrupsi pekerjaan yang sedang ia lakukan, yang juga penting. Menyampaikan kerajaan Allah, mengenai siapa dirinya, di tengah itu yang lebih penting, hal surgawi itu, tetap buat Tuhan, tetap penting menghentikan itu, demi orang buta dan miskin itu. Bahkan dia katakan, ya dikatakan kata sini, menyuruh membawa orang itu kepadanya. Menyuruh orang memindahkan perhatian dari dirinya kepada orang yang susah. Dan sangat menarik, bukan hanya itu, ia menyuruh orang di sana bertindak, bukan hanya perhatikan, bertindak. Ya, bertindak nyata. Dan situlah Tuhan mulai
Ini sangat menarik, ya. Bisa bayangkan sekarang Tuhan Yesus itu seperti tokoh penting, ya. Dulu waktu terjadi pemilihan gubernur Jakarta tuh ada Sandiaga Uno, ada ini tuh. Wah, dia kelihatannya ganteng. Kalau dia datang, semua orang, wah perhatikan ibu-ibu, emak-emak. Satu hari dia masuk ke Ukrida, saya lagi turun kantor, satu mobil besar turun dari Ukrida dengan diiringi satu jeep. Ada seorang keluar, Sandiaga Uno, semua orang keluar Sandiaga Uno. Saya sih diem aja. Kok Sandiaga Uno badannya nggak setinggi yang saya tahu? Mestinya dia lebih tinggi dari saya. Ternyata satu mahasiswa mirip Sandiaga Uno. Kira-kira zaman Tuhan sih gitu. Kalau orang yang penting semua perhatiin. Orang-orang hebat perhatiin. Tapi di tengah orang ini, dia sengaja membawa seorang yang istilahnya nggak masuk hitungan. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat apa yang kita bisa lihat hari ini. Dalam hidup memang ada kenyataan dan betapa mudah terhadap kenyataan itu kita hanya nangkap separuh kenyataan, tidak seluruhan. Ya, kita ada persepsi kita, ada punya penangkapan kita pada kenyataan itu selalu ada. Kita seringkali tidak sadar terhadap kenyataan kita menangkapnya apa. Ya, jadi adanya bagi murid-murid, adanya orang yang menjerit minta tolong itu buat mereka adalah gangguan. Tapi ternyata bagi Kristus itu bukan gangguan. Itu yang kita tangkap itu. Penderitaan bukan gangguan buat Tuhan. Tuhan kelihatannya menunjukkan pada orang, kita harus akrab dengan penderitaan. Nggak usah takut pada penderitaan buat diri kita sendiri, maupun nggak usah takut penderitaan orang lain. Nah, jelaslah bahwa orang-orang sekitar Tuhan sangat memperhatikan Tuhan Yesus. Tetapi mereka menomorduakan orang yang menderita. Bahkan dianggap gangguan orang itu. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan buat dirinya sangat penting untuk memperhatikan mereka yang menderita. Dan dia ingin orang-orang sekitarnya melakukan. Bahkan bukan hanya memperhatikan. Minimum tidak merintangi. Tapi ambil tindakan nyata dan berikan solusi pada mereka. Mereka harus mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Nah, bagaimana buat kita ini ya cara mengaplikasikan ini bahan Alkitab ini? Pertama-tama saya punya rumus selalu kamu ngomong sama teman-teman, kita ini lagi susah. Tapi percayalah ada orang lebih susah dari kita, bahkan jauh lebih susah. Yang satu susah itu karena udah lama nggak bisa ke mall itu ya. Tetapi yang satu susahnya bukan itu. Gimana bisa bayar listrik? Sehingga mau tidak mau dikurang-kurangin listrik sampai banyak makin gelap rumah. Yang satu bukan hanya gitu. Bagaimana ngadepin listrik, ngadepin juga debt collector. Ada lagi yang begitu, udah gitu sakit lagi. Nah, ini kita jangan berkata hanya, syukurlah saya nggak ngalami gitu. Kita melihat itu sebagai gangguan atau satu yang kita takuti dan dijauhi. Kalau dilihat daripada firman Tuhan hari ini, jelaslah Tuhan tidak ingin kita mengabaikan penderitaan orang lain. Tidak ingin kita berpura-pura itu nggak ada. Tuhan juga tidak mau kita menjauh dari penderitaan. Hanya kumpul dengan yang tidak menderita dan menikmati hidup. Jelas dari sini, Tuhan ingin kita bahkan ketika ada orang menderita, kita bersama dengan mereka. Kalaupun tidak bisa bantu, berada bersama itu sudah memberikan solusi pada mereka. Sebab nanti kita lihat kalau ada orang menderita sendiri, sakit atau apa, dan orang nggak ngerti, apalagi kematian, perasaan sendiri itu pasti besar. Pasti sangat berat dan besar, dan tidak bisa ngomong sama siapapun juga. Kemarin ada seorang pendeta, adiknya masih muda ya. Pendeta itu orang Tionghoa, adiknya menikah dengan seorang marganya saya lupa ya, Matupang atau apa. Si istri itu sampai kena sakit dan kena stroke pada usia muda dan baru ditolong, kena lagi sebelah di dalam pertolongan. Biaya yang diperlukan luar biasa besar. Dan saya kira seluruh keluarga besar pasti menderita. Dan angkanya udah fantastis. Lalu saya hanya menelepon, adakah yang bisa saya bantu? Hal kecil saja, apa saja, yang dalam kemampuan. Ternyata menelepon sepotong itu, dia bukan orang GKI, buat dia sangat menyentuh hati. Ini dia katakan, kalian pendeta GKI perhatikan pendeta di tempat lain juga. Nah, buat kita nggak usah bilang gereja mana, kita kan teman, bersama-sama.
Kita sama-sama kerajaan Tuhan, kita harus saling menguatkan. Nah, barangkali ini kita sendiri lagi menderita. Siapa sih nggak pengen lihat orang menderita? Siapa yang senang pada penderitaan tiap hari? Nah, mungkin itu yang kita tidak sadari. Pengalaman saya yang paling berat adalah ketika menyelesaikan tesis doktor saya kehabisan uang lalu diberi kesempatan melayani sebuah jemaat sambil mengerjakan kerja part-time di sana. Tapi lama-lama nggak tega jadi kayak orang full-time juga sambil mengerjakan tesis. Tapi yang paling menarik, jemaat itu isinya orang yang paling susah yang pernah saya tahu. Orang yang habis kurban perang, tangannya tinggal satu. Ada orang yang anaknya cacat, ada orang yang udah nggak punya rumah, tinggal di mobil, ada orang yang udah nggak tahu mesti ngapain karena stres, diceraikan dulu sama suami 2-3 kali. Jadi kalau kebaktian di kelompok kami itu banyak orang-orang kayak gitu. Terus terang stres. Terus terang kepengen sekali-sekali, aduh, kenapa seberat-beratnya di Indonesia pelayanan nggak kayak begitu. Tetapi ternyata 2 tahun melayani seperti itu merupakan pendidikan yang paling baik. Akibatnya apa? Begitu kita ada kesusahan, kita ingat orang-orang itu. Kita katakan, saya mesti belajar untuk tidak menentukan standar yang saya mau. Saya bisa memperhatikan orang dengan berada bersama mereka. Walaupun tidak selalu saya bisa bantu secara material atau secara kepintaran, tapi kehadiran saya membuat mereka solusi. Dan mereka juga katakan begitu. Kok orang Indonesia mau bersama kami, jadi pendeta kami. Nah, ini menarik sekali. Jadi, satu adalah yang kita katakan, ada yang lebih susah dari kita, selalu. Sehingga tidak usah takut dengan penderitaan. Kedua, kalau kita menderita dari firman Tuhan ini, sedang apapun sakit penyakit, persoalan rumah tangga, keuangan, ketidaktentuan, dan kita bisa katakan seperti ini, kita punya tempat untuk menjerit. Tuhan kasihani aku. Harus jujur di depan Tuhan, kita tidak berdaya. Perlu pertolongan. Dan ini kadang-kadang perlu depan orang lain juga. Yang ketiga, bagi yang masih bisa melakukan sesuatu, Tuhan tidak hanya kita hanya melihat yang susah, mendoakan, tapi ada saat Tuhan ingin kita datang ke sana, meninggalkan tempat nyaman kita, memperhatikan mereka, membawa mereka pada Kristus. Dan jangan kasih solusi sendiri. Solusinya Kristus kok, bukan diri kita. Nah, ini tidak mudah. Itu tidak mudah. Ya, bersama dengan orang-orang yang menderita, ya, ini berarti kita ikut merasakan perasaan penderitaan mereka. Kita ikut mengalami kesedihan mereka. Kita ikut bersama-sama. Tetapi bersama semua dengan itu, mereka juga akan mengalami kasih dan anugerah Tuhan, dan demikian juga kita yang melakukan itu. Demikianlah, maka kita bisa kan suffering others, artinya ada orang menderita, dan kita juga bisa bersama-sama menderita bersama mereka, minimal dengan berada bersama mereka. Bahwa setiap kita punya penderitaan pasti. Ada yang sangat berat, ada yang tidak seberat orang lain. Dengan kita tidak menderita sendiri, itulah bersama-sama kita akan merasakan kasih Tuhan lebih lengkap. Semoga ini menjadi berkat buat Anda, dan mulailah pikirkan ketika nanti semua ini udah berakhir, besok mulai lihatnya, ada nggak yang kita mesti doakan malam ini yang lebih menderita dari kita? Yang lagi sakit, kehabisan uang, dagangan nggak laku. Adakah yang barangkali lebih menderita dari kita? Walaupun di rumah mungkin work from home, tiap hari di rumah juga capek ya. Saya nggak tahu habis kemarin KW ngomong tentang itu, ada beberapa orang japri secara pribadi. Wah, ini rupanya di rumah kita sama ya, pasangan kita mempersoalkan guling lah, bantal guling lah, handuk segala macam, soal-soal kecil. Ya saya bilang ya itu memang kenyataan ya. Tapi marilah kita belajar mengakui bahwa memang kadang-kadang itu penderitaan, tapi penderitaan itu tidak dibandingkan dengan apa yang orang lain alami. Tapi itu apapun terjadi, sekali lagi, justru suffering dengan others, menderita bersama others, membuat kita akan bersama-sama berdua dengan dia yang susah atau dengan diri kita, untuk kita berdoa dengan mengucap syukur. Tadi malam saya berbicara dengan seorang cukup lama. Saya yakin orang yang nggak di sini, bersama-sama sampai jam berapa ya? Rasanya jam 11 sampai rumah. Jarang kita tatap muka, tapi kami mencari tempat di mana udara terbuka sekali, jarak kami juga jauh, mendengarkan ceritanya dan lain-lain. Iya ya, setiap orang punya kesusahan masing-masing. Saya merasa bersyukur bisa menemani dan mendengarkannya, dan dia juga mengatakan terima kasih sekali, ini yang saya sangat butuh. Saya bilang jujur aja,
Kalau seorang pendeta tidak bersama-sama dengan orang-orang yang bergumul, maka kami sebenarnya fungsi kami apa? Fungsi kami apa? Sebab bukankah itu yang Tuhan inginkan? Dan bukan cuma pendeta, Anda juga begitu. Nah itu, saudara mohon Anda juga perhatikan, adakah yang perlu Anda doakan, yang mesti Anda telepon, kirim WA, dengarkan, dan lain-lain. Dan sama-sama nanti kita akan bisa bersyukur pada Tuhan lebih penuh. Amin. Nah, silakan kalau ada mau tanya jawab, mau diskusi, mau apa, saya serahkan kembali pada Kirana. Semoga tidak usah tegang lagi. Tenang Kirana, everything will be okay. Everything will be okay. Bahwa putus-putus IndiHome, kita minta ampun atas nama IndiHome. Biasa aja lah. Aduh, amin. Terima kasih, Pak. Iya, sekarang sesi tanya jawab dipersilahkan kepada Om Tante kalau misalnya mau bertanya, bisa lewat chat atau bisa juga melambaikan tangan, nanti kita bantu untuk jadi bisa di-unmute. Kalau ada yang mau minum, Silakan. mari sampaikan. Apa ada pertanyaan? Atau kalau nggak ada pertanyaan, respon apa yang Anda responi dari firman Tuhan hari ini. Ada satu. Ada pertanyaan nih, apa perbedaan antara penderitaan, pencobaan, ujian menurut pandangan Alkitab? Apakah ketiga hal itu merupakan satu penghukuman dari Tuhan pada manusia? Yang pasti adalah yang namanya pencobaan adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya Tuhan izinkan terjadi karena pada saat itu kita akan jadi belajar berapa jauh kualitas iman kita. Sekali lagi ya, pencobaan Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan berikan ya, adalah seringkali untuk menolong kita lebih mengenali kualitas iman kita seperti apa. Itu satu. Penderitaan seringkali Tuhan berikan juga sebagai berkat. Ini kita lihat positifnya. Tanpa penderitaan kita tidak akan tumbuh, tidak akan jadi makin kekar. Anak kecil kalau dari kecil jalan, tidak pernah jatuh. Ini cilaka bakal sekali jatuh langsung mati barangkali gitu ya. Ini menarik nih. Ini saya ngajari cucu naik sepeda 8 bulan lalu. Ngamuk jatuh, ini berdarah. Itu. Orang tuanya kejam sekali. Biarin, nggak apa-apa, anak kecil berdarah biasa. Jatuh, nggak ngerti, cuci aja lukanya. Orang tuanya agak kaget, tapi saya biarkan. 3 bulan kemudian naik sepeda begitu gapah kemana-mana. Enjoy, saya senang sekali ya. Begitu sekarang sepeda lebih gede. Nggak mau nanti jatuh. Ingat nggak yang lalu? Tanpa kamu jatuh, tanpa kamu pernah jatuh, kepukul stang, kamu tidak akan pernah bisa sih. Dia mulai berani. Jadi seringkali kesalahan kita adalah melihat penderitaan atau pencobaan atau kesusahan itu adalah hukuman Tuhan. Itu cara berpikir agama lain memang begitu ya. Tuhan itu di atas, kita mesti sembah, kasih sesajen, doa, ritual, rapalan, kasih persembahan, kalau kita lakukan Tuhan akan senang, Tuhan akan kasih berkat. Kalau kita nggak lakukan, Tuhan sabat kita hukum, dikasih percobaan, kasih segala macam. Tapi kalau lihat di Alkitab tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kenapa Nabi Elia yang begitu hebat, yang begitu sungguh-sungguh, bertahun-tahun rela menderita buat Tuhan, berada di tepi sungai Kerit, hanya makan tergantung dikasih burung gagak. Akhirnya terus itu ada wabah lagi. Kalau saya jadi dia, bos yang bener aja nih, udah gua susah 3 tahun, sekarang harus wabah lagi. Wabah suruh pergi lagi, pergi yang minta makan janda lagi. Ya, dan janda udah nggak punya apa-apa. Lalu setelah itu, ya dia sempat mikir mau mati kan, buat apa? Tapi di tengah kondisi seperti itu, justru Tuhan melalui dia memilih orang lain, Elisa. Yang Elisa akan memerintah, menolong raja-raja lebih luas, lebih lama waktu, dan dampaknya lebih besar. Nah, jadi kita jangan melihat ukuran seperti cara berpikir seperti itu ya. Penderitaan, pencobaan, kesusahan, asap sengsara, ini pasti hukuman. Tunggu dulu. Itu cara berpikir orang-orang yang menyembah dewa-dewa atau ilah yang lain. Itu semua berasal dari, kalau Timur Tengah, dari Mesopotamia ya. Ada dewa yang selalu begitu. Kalau kita berbuat baik, dikasih berkat, jalan cepat. Juga di Hindu ada ajaran begitu, apalagi ajaran kepercayaan Tionghoa gitu. Juga di dalam dewa-dewa di agama animisme. Tidak demikian. Tuhan kita tidak seperti itu.
Itu Tuhan bikinan manusia. Tuhan kita ada saatnya memberi penderitaan untuk justru menyiapkan berkat yang lebih besar. Saya kok merasa malah pandemi ini merupakan satu bagian rencana Tuhan untuk mendidik kita lebih baik. Selama pandemi ini, saya ngomong dengan banyak orang, profesional muda dan orang-orang, apa yang Anda alami saya ajak keluar. Saya ajak keluar cari tempat yang terpisah. Belatera tuh ada tempat yang udaranya terbuka, kita duduk saling 2 meter dan cerita gitu ya. Dan mereka katakan, saya belajar banyak Pak. Menata ulang prioritas saya. Yang saya anggap penting ternyata nggak penting ya. Yang kedua, saya dulu sangat egois mikirin diri saya. Sekarang saya pikir, kalau ini uang saya pakai buat makan 100.000, saya kasih satu orang di tetangga saya, itu buat dia mungkin butuh 2-3 hari loh, sekeluarga. Saya udah belajar itu. Jadi pandemi ini pun sebenarnya penderitaan yang mesti kita pikir gini. Kenapa sih Tuhan kasih krisis kesehatan, yaitu pandemi, wabah. Kedua, krisis ekonomi. Orang ngomongin terus krisis lah, katanya lagi resesi. Ini ngomong lagi hari ini. Pas Indonesia kuartal ketiga masuk ke resesi, dalam hati mau ngomong resesi, mau ngomong kayak apa, saya sih ketawa aja gitu. Ya, kenapa Tuhan kasih itu? Tapi ketiga, terjadi konflik sosial, di mana-mana ada politik. Lihat yang terjadi di Yaman, apa yang terjadi di Chili, apa yang terjadi di New Zealand, apa yang terjadi di Polandia, apa yang terjadi di Azerbaijan. Itu lebih dari 15 negara itu saling tembak-tembakan, perang-perang, termasuk Bangkok, tempat yang begitu aman 30 tahun baru pertama kali kejadian begini gitu, yang segede gini. Dan Indonesia mau ikut-ikutan begitu ya. Kenapa ini? Udah ekonomi, sosial, politik, lalu kesehatan. Lalu keempat, bencana alam. Banjir lah, inilah, itu. Kesimpulan cuma satu, barangkali ini jiwiran dari Tuhan. Cuman ingetan, saya ingin kamu lebih baik hidup dan saya mau kasih lebih banyak. Cuman kamu yang menghalangi berkat saya untuk turun. Karena perilakumu, karena kamu punya prioritasmu. Dan jadi belum tentu penderitaan itu adalah hukuman. Penderitaan bisa juga adalah persiapan untuk berkat baru. Tuhan kasih mengajari kita untuk hal-hal besar yang kita nggak sadar. Ya. Kedua, soal pencobaan. Ya, doa kita, jauhkan aku dari pencobaan. Kalau pencobaan yang ku buat sendiri, iya. Pencobaan yang iblis itu kalau bisa jangan Tuhan, karena kayak nggak tahan. Tapi karena Tuhan sendiri membiarkan anaknya mengalami sesuatu, pencobaan itu kesempatan kita memilih. Berapa jauh kita berpegang pada Tuhan, berapa jauh kita berpegang pada diri kita, dan apa yang kita anggap penting. Nah, jadi kalau ujian bagaimana? Ya kurang lebih ujian itu adalah seperti itu. Ngetes berapa jauh kita siap mengalami hal yang lebih sulit, lebih daripada sebelumnya. Jadi tidak selalu penghukuman pada kita. Tidak demikian. Bisa memang ada penghukuman. Kalau saya sebutnya konsekuensi. Kalau Anda lihat jurang tinggi 15 meter, Anda nggak pakai tali, nggak apa menjatuhkan diri ke bawah, itu sih namanya bukan pencobaan, bukan karena Anda mau, itu sih namanya Anda sih mengambil konsekuensi sendiri, kepalanya benjut gitu ya. Itu konsekuensi sendiri dan Tuhan ya tidak halangi biar belajar. Jadi ada hal-hal yang Tuhan, yang paling menarik dalam hidup, Tuhan berikan kita pilihan. Dan cerita hari ini tentang si pengemis itu kan pilihan. Murid-murid dan orang sekitar Yesus mau memilih lebih perhatikan Yesus atau perhatikan apa yang Yesus inginkan. Ya. Dan Yesus inginkan adalah justru kamu harus bersama dengan orang yang menderita. Atau yang mereka mendahulukan apa yang mereka inginkan, yaitu dekat Yesus saja. Kira-kira begitu, Pak. Jadi jangan khawatir kalau dagang lagi turun, di rumah pasangan hidup omel melulu, begitu. Rumah mulai bocor, anak work from home, dia katanya anak itu daring kuliahnya. Dia daring, kita murang-maring gitu ya. It's okay. Semua ini adalah bagian daripada, semua kita ngalami, jangan khawatir. Semua kita ngalami, ya. Saya punya istri yang saya sangat sayang dan sudah makin mending, kemarin udah ada sedikit tobat gitu. Tapi di mulai 3 bulan pertama kita cuci piring nggak pernah bener, ada aja kurang sabun, kurang ini, nanti sabutnya kurang bagus, beli sabut baru kok udah sabutnya salah gitu. Saya dalam hati ketawa, sempat mengomel, tapi dalam hati ini jangan-jangan dia lagi di tengah transisi, baklum lah, baru pensiun. Biasanya kelayar keluyur, sekarang mesti di rumah aja. Dulu ketemu teman yang dia paling suka, sekarang semua ketemu layar, ngomong sama layar berjam-jam gitu ya. Teh keranjang pegang layar kecil juga gitu. Kayak ada ketawa aja. Barangkali kita mesti, semua kita nggak happy dengan itu, tetapi kita bisa tertawa. Dan apa yang Tuhan berikan pada kita, selama ditemani Tuhan, bukankah itu yang paling indah? Dari saya itu barangkali jawaban pertama untuk itu. Jadi jangan takut. Kecuali Anda bikin salah ya, Anda menyangkali Tuhan, berkali-kali melecehkan Tuhan, mencegah orang ketemu Tuhan, nah itu
ada konsekuensinya. Oke, makasih Kak Robi. Apa ada pertanyaan lain? Atau ada yang mau memberi apa ya? Apa tadi Pak namanya? Memberi Respon, pendapat, tanggapan. Jangan tegang dong. Kayak orang lagi pemakaman aja. Serius. Saya belum, masih sehat loh. Mau buru-buru pulang. Sabar. Aduh, ini. Oh, ada lagi tuh Pak. Ya, itu lagi. Pada saat kita menderita, lalu kita mengalami krisis ekonomi, kadang-kadang keluarga itu menjauh dan takut dekat kita. Bagaimana sikap kita, apakah menjauh juga? Wow, ini pertanyaan susah. Ini real story ya. Kita biasa bisa ngalami. Gimana ya menjawabnya? Yang pasti adalah memang ada orang-orang yang punya kecenderungan begitu senang, ada uang abang sayang, ada uang abang melayang gitu kira-kira gitu ya. Jadi berteman sama kita, saling bagi, tapi begitu ekonomi kita jatuh dan lain-lain malah menjauh. Ya, dulu saya ada kawan begitu, dia mereka berbisnis, bangga diri dua-duanya. Satu hari si suami di penjara, nggak tahu kenapa saya juga. Yang kasihan istrinya tadinya tuh sosialita, ditemui oleh banyak orang, diperhatikan orang, banyak temennya, diundang makan siang sana. Sekarang dia telepon aja, curhat juga sama saya. Dulu dia nggak mau curhat sama saya, nggak masuk hitungan kita. Terus dia bilang, oh orang begitu ya? Waktu gue seneng perhatiin, sekarang gue ajak makan aja takutnya kayak gue mau pinjam duit. Padahal gue uang masih ada, orang tua gue juga ada. Terus dia share sama saya, kok cuma lu mau dengerin gue? Nah karena gue dari dulu juga tahu, memang saya bilang ya kita udah kenal lama, apa salahnya ngobrol ya. Sebenarnya aku bukan mau dengerin kamu curhat, aku juga pengen curhat. Kita ngobrol aja lah, santai. Jadi kenapa ya orang, suamiku di penjara juga bukan salahnya dia. Beberapa orang di penjara, maklum lah. Taulah kalau udah di BUMN gede, satu kena, semua kena, kata dia. Saya diam aja. Tapi kok justru kelihatan pada saat ini. Yang mana teman, mana bukan. Saya jadi ingat kata-kata ayah saya. A friend in need is a friend indeed. Teman ketika kita lagi susah dan kita butuh adalah teman sejati. Dan saya selanjutkan kata-kata saya, setuju papi, tapi satu tambahan, teman sejati cuma Tuhan. Cuma Tuhan Yesus. Yang lain nggak bisa diharapkan terlalu banyak, nanti kita kecewa. Ya, kita akan kecewa. Jadi biasalah demikian ya. Tetapi yang paling menarik juga adalah, apakah kalau mereka lalu menjauh dari kita, kita juga menjauh? Ya, saya kira nggak usah kita jadi begitu. Mungkin mereka menjauh salah paham. Ada kesalahpahaman, begitu ya. Atau dia menjauh juga bisa saja terjadi kalau urusannya nyangkut hukum, polisi. Mereka takut kalau dekat-dekat kerembet gitu ya. Dianggap sebagai saksi, dipanggil sana-sini. Nah, mungkin juga begitu. Jadi kita juga nggak usah langsung berprasangka negatif gitu ya. Tetapi sekali lagi memang ada orang-orang begitu. Dan bahkan orang-orang Kristen juga ada yang seperti itu. Kita nggak usah sakit hati. That's a fact of life. Berarti kalau kita lagi jaya, lagi punya banyak orang dekat, nikmati saat itu berbuat baik. Hukum tabur tuai. Nanti ketika kita lagi susah, udah tua, dan moga-moga dari yang ditabur itu ada yang menuai dan masih ingat kita. Kalau enggak, is okay lah. Tuhan juga cukup. Barangkali begitu ya. Hukum tabur tuai gitu. Jangan terlalu mengharapkan juga ya. Saya juga pikir lihat-lihat, istri saya sih beruntung ya. Dia kumpulin anak asuh, dia sekolahkan sampai jadi orang. Dari sekian yang dibesarkan dan jadi orang, boleh kata 90% masih tetap lihat dia sebagai ibunya. Walaupun sudah umur 45, tetap ke rumah, beri perhatian khusus. Kalau dia sakit masih nelponin, dan lain-lain. Itu beruntung ya. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Ada juga orang, teman, anak asuh, orang kita bantu, karyawan di kantor kita bantu sampai baik. Setelah udah, ya udah. Ada orang begitu. Ya. Jadi kita juga jangan terlalu kaget lah. Kalau memang jadi, tapi apakah kalau dijauhkan, apalagi terutama keluarga menjauh gitu, kita juga jadi jauh sama mereka? Nggak usah juga lah, wajar-wajar aja gitu ya. Tapi sekurang kita bisa melihat tahu yang mana real friend, mana yang bukan gitu ya. Mana yang mau bersuffer bersama kita, mana yang enggak. Kira-kira demikian. Sebab kalau enggak nanti tambah lagi masalah. Udah kita punya masalah, lagi susah ekonomi, tambah kesel lagi ya. Udah ekonominya jadi masalah, tambah kesel sama keluarga, lalu mulai menyalahkan diri, dan seterusnya akhirnya jadi banyak. Kurang-kurangin kesusahan. Kira-kira begitulah. Jangan nambah-nambah baru lagi.
Terima kasih Pak Robi. Ya. Ada lagi kah? Coba. Oh, ada satu, Pak Harun. Silakan Oh, iya. Pak Harun. Sebentar. Unmute dulu deh. Belum. Apa ada Nah, ini dia. ya. Ya, selamat malam Pak Robi. Pak. Saya mau ada bertanya sedikit. Ini berkaitan juga dalam kehidupan saling peduli ya Pak. Ya. Tapi di pasal saya menanyakan Lukas pasal 6, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dalam hal kehidupan sekarang ini, kasihilah musuhmu dan kita pun harus berbuat baik pada mereka. Ya. Ini sesuatu yang tidak mudah Pak Ruby. Betul Pak, betul. Apalagi Sangat betul. Itu sudah keterlaluan. Bagaimana kita harus bisa berbuat baik pada mereka? Jadi penjelasan ini seperti apa sih perbuatan kita terhadap orang-orang yang sudah saya jelaskan. Ya. Ya, seperti itu Pak Jadi Ruby. orang Yahudi itu memang punya aturan bangsa di dunia yang aturannya sangat rapi, namanya bangsa Hammurabi. Rapi, segala semua diatur, sampai kalau istilahnya di sini gosok gigi, taruh sikat di mana, itu semua diatur. Orang Yahudi juga begitu. 7 hari seminggu ada aturannya, hukum perkawinan ada, atau segala macam diatur. Nah, karena itu mereka jadi bangga diri. Dan kalau orang agama lain atau kerajaan lain, semua tergantung raja atau imamnya. Sehingga kalau imam atau raja kacau, semua jadi kacau. Orang Yahudi nggak mau. Kami mau tergantung pada peraturan. Maka nomor 1 yang mereka yakin pemberian Tuhan, hukum Taurat. Aturan dipegang begitu rupa, rapih, sehingga mereka dari kecil terbiasa teliti, disiplin, tertib, tahu diri, saling balas budi, dan seterusnya. Itu seperti orang Tionghoa juga punya aturan begitu ya. Dan beberapa suku kita juga punya aturan. Aturannya begitu ketat. Akibatnya satu titik tertentu, setelah itu berjalan kurang lebih 1000 tahun, mereka punya kebanggaan diri yang di atas bangsa lain. Bangsa itu kecil sekali kan. Bangsa orang Yahudi kan tanahnya kecil ya dibanding sama Mesir, Assyria, dan Iran, Irak sekarang itu kecil sekali. Tapi kebanggaan itu dan percayaan diri itu begitu besar pada mereka. Sehingga orang-orang mereka, anak-anak mereka dari kecil dilatih di mana harus ada mereka jadi pemimpin gitu ya. Nah, yang paling menarik selain mereka kritis, beragama, memimpin, dan mereka tidak mau buang waktu dalam hidup untuk berkelahi yang enggak. Karena hidup itu harus produktif gitu. Nah, itu kelebihan mereka ya. Katanya yang begitu tuh orang Jepang, orang Armenia, orang Yahudi, ada yang bikin studi. Tapi yang paling menarik poin saya adalah satu titik setelah 1000 tahun mereka begitu, mereka punya kebanggaan diri dan mau membentuk inilah kami, itu bukan kami. Selalu berkata, ini kami, itu bukan kami. Jangankan orang dari kalangan yang beda darah, yang masih ada sama darahnya, orang Samaria gitu ya sebutnya. Ya, itu kan masih ada sedarah mereka sama Tuhan Abraham. Tetapi dalam satu peristiwa 300 tahun sebelum Tuhan Yesus itu terjadi 200, mereka orang Samaria itu lebih berpihak pada kelompok yang menjajah dari luar. Wah, sejak itu dianggapnya mereka kafir. Sehingga orang Samaria bersembahyang di Gerizim, kalau orang Yahudi di Gunung Sinai. Seorang Samaria juga sama, semua aturannya sama, cuma ditafsirkan agak berbeda. Dan sejak itu dianggap orang Samaria itu dikatakan itu bangsa yang paling haram. Bangsa yang paling jelek, paling haram, bangsa yang paling harus dijauhi. Bahkan bikin cerita, wanitanya saja sudah datang bulan sejak umur 4 tahun. Jangankan kawin sama mereka, ngobrol sama mereka aja sudah najis kita. Jadi ceritanya Tuhan Yesus ngomong sama wanita Samaria di pinggir sumur itu sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan adalah tabu ya. Tuhan menabrak tabu gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Nah, itu kebanggaan itu berjalan terus dan mereka akibatnya menjadi budaya yang stagnan. Sebenarnya itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi ketika Tuhan Yesus datang mengembalikan pada awalnya, mereka ada karena perjanjian dengan Yahweh, dengan Allah. Dan intinya Allah adalah kasih. Sedangkan mereka jadi mengasihi dirinya sendiri. Tuhan Yesus dianggap ancaman karena Tuhan menabrak dan menggoyang semua sendi dasar kebanggaan mereka.
Apalagi Tuhan memperhatikan orang susah. Bahkan lebih lanjut Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu. Kalau ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Lakukan ini. Yang dimaksud Tuhan Yesus, poinnya sebagai satu. Kita harus hidup sebagai anak Tuhan berbeda, kentara beda dari orang lain. Dan kentara beda itu kita menimbulkan inspirasi melalui apa yang kita katakan, kita lakukan, dan kita pilih. Dan itu nggak usah pinter, nggak usah kaya, nggak usah berpendidikan, kita harus menjadi inspirasi. Ceritanya orang Samaria menolong orang yang tengah jalan susah itu sampai bayarin ke hotel, kasih undangannya dia sendiri. Nah, kalau dikatakan kita harus mengasihi musuh dan lain-lain, dimaksudnya apa gitu? Yang dimaksudkan itu, pertama-tama kita harus jangan memisah-misahkan orang itu musuh atau teman. Semua sama-sama manusia, itu maksudnya ya. Jadi jangan membelah-belah, itu seiman, ini bukan seiman, itu musuh, ini sepupu, ini bagi. Dan kalau sudah begitu, kita sudah menjadi hakim. Pertama-tama sadari kita semua di bawah langit yang sama, di bawah Allah yang besar yang sama. Yang kedua, kalau orang lain itu memusuhi kita, sehingga merugikan kita di masa lalu, memang benar, kalau dia lagi butuh, dia lagi susah, kalau kita bisa tolong, kenapa tidak? Itu maksudnya. Ya, nggak usah ingat-ingat yang lalu. Jangan ingat kejahatan-kejahatan dia dan kejahatan dari sebagian besar orang. Kalau bisa tolong, tolonglah. Ya. Jangan seperti orang Yahudi itu. Kalau cemplung istilahnya ada kerbau jatuh masuk ke sungai, lihat dulu kerbau ini kerbaunya orang Yahudi apa orang Samaria. Kalau orang Yahudi bukan begitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan gitu. Yang kedua yang dilakukan seperti tadi itu ya. Jangan membalas kalau mereka berbuat jahat. Anggaplah mereka anak kecil yang belum tiba pada kesadaran. Jangan kita balas. Kalau kita bisa lakukan, berbuat baiklah. Tetapi bukan berarti kita mau menjadi orang terus-menerus dirugikan. Bukan itu. Karena ada ayat juga mengatakan, anjing tidak akan kembali pada muntahnya. Jadi jangan salah ya. Jadi kadang-kadang orang yang nggak ngerti di masa lalu, yang disebut kalangan Kristen pietis, ya udah dirugikan. Tunggu dulu, ada bagiannya. Kita nggak perlu sampai begitu jauh gitu. Kalau gitu, jangan-jangan kamu bukan memuliakan Tuhan atau menolong dia supaya dia tumbuh, tapi kamu melakukan itu karena rasa bersalah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya ya Pak ya. Jadi kita pertama-tama secara sederhana, jangan membeda-bedakan orang. Apapun agamanya, apapun sukunya, walaupun di masa lalu. Gitu ya. Ya, maksudnya di masa lalu. Misalnya katakan orang satu suku tertentu pernah mencurangi suku kita atau merusak wanita-wanita suku kita. Dulu orang Jepang kan kita paling benci itu karena orang Jepang itu banyak menimbulkan perkosaan di tahun 40-an. Tapi bukan berarti semua orang Jepang kayak begitu. Itu dengan kita membebaskan diri kita dari rasa benci terhadap musuh. Kedua, kalau ada orang perlu tolonglah. Ketiga, kalau sudah ditolong dirugikan sekali dua kali, kita tentukan batasnya sampai berapa jauh kita mau dirugikan. Kira-kira begitu maksudnya, Pak. Terima kasih. Intinya mengampuni dulu ya, Pak. Intinya tidak mengampuni dulu ya. Ya. Katakan melihat mereka sebagai anak Tuhan yang belum selesai, yang sedang tumbuh. Kita harus bisa mengampuni dulu terutama ya. Ya, itulah posisi saya pun kepada teman-teman yang beragama Islam yang sangat keras gitu ya mengkritisi Kristen. Saya tetap menerima mereka dan ngobrol berteman seakan-akan mereka orang anggota gereja. Karena mereka mereka sampai berpikir begitu, pasti ada salah di kita juga. Kita tidak cukup menjelaskan diri dan gaya hidup kita mungkin tidak cukup bergaul sama mereka gitu ya. Sehingga mereka menjadi makin melihat betul nggak orang Kristen cuma bikin macet jalan saja. Tapi bukan hanya itu. Saya tetap menganggap kau Buddha, kau Kristen atau apa, semua manusia adalah semua milik Tuhan. Tuhanku berkuasa atas kamu semua. Tuhanku adalah Allahmu semua juga gitu. Kamu mau akui nggak aku, kamu adalah saudaraku gitu. Ya, demikian. Ya. Ada lagi? Wah, 45 orang ya. Boleh. Silakan Ibu Nelly. Ya, Pak Robi, tadi kan Pak Robi bilang kalau orang yang dalam penderitaan, pencobaan, ya saya sih pernah ngalamin ya, orang meninggalkan saya, orang tidak mendengarkan saya. Yang saya mau tanyakan Pak Robi, apa yang saya perbuat kepada mereka gitu? Hubungan yang nggak enak sama orang itu sebenarnya pembelajaran dari Tuhan untuk kita belajar dulu mengenal jujur tentang diri kita ya.
Jadi kalau kita dekat sama orang atau kita mengalami satu yang tindakan orang yang merugikan, menyakiti, melukai, pertama-tama ada orang yang coba menyangkali. Yang salah dia bukan kita. Tapi ada juga yang mencoba jujur. Ya harus diakui saya terluka. Kedua, saya rasa ini tidak adil. Ketiga, mungkin juga ada kesalahan saya. Nah ini deh. Di depan Tuhan, jadi nomor satu, Tuhan tolong saya, adakah sesuatu yang memang Tuhan ingin saya ubah, supaya itu yang seperti itu jangan terjadi lagi. Yang seperti itu jangan terjadi lagi. Ya. Kedua, dengan orang itu masalah lalu, masalahnya luka itu, peristiwa itu tidak bisa kita ubah, sudah terjadi. Yang bisa kita ubah cara kita mengingatnya. Ya, yang kita bisa mengubah mengingatnya. Misalnya ya, saya dulu pernah punya teman sangat dekat. Kami sangat dekat, cocok, dan orang yang membuat saya nyaman dekat dia. Dan saya yakin dia nyaman sama dekat saya. Tapi satu titik tertentu ada orang yang lebih matang, lebih segala-gala dari kita lah, harus diakui. Gitu ya, lebih tua juga. Kok kita berteman sekian lama bisa seakan-akan nggak ada bekasnya gitu ya. Setelah dia lebih sering ke sono gitu, ya ini kok begitu gitu ya. Itu terus terang sakit. Terus sakit. Dan satu hari saya ajak ngomong kedua aja, dia bilang, nanti orang kira pacaran kita, jangan deket-deket. Hah? Sampai bengong. Kalau dulu kita nggak ketemu satu hari, dia nyari gitu. Sakit bengel kan? Kayak udah habis sepah manis dibuang, apalagi habis manis sepah dibuang. Saya nggak tahu itu. Pokoknya terbuang lah rasanya. Terbuang dan merasa, waduh aku dimanfaatkan banget ya. Oh sempat marah. Sempat benci ya. Lalu saya punya inilah, kalau wanita makin cantik itu makin berbahaya. Toksik gitu ya. Sampai punya cap gitu. Nah, mulailah cari teman-teman yang tidak rupawan. Tapi satu titik tertentu, kemudian tiba satu titik saya mulai berpikir, apa yang membuat aku marah? Pertama, aku punya harapan yang tidak terpenuhi. Kedua, memang aku bodoh. Kalau memang aku sayang sama dia, kenapa nggak tubruk aja dulu gitu ya, cepetan gitu ya, kelamaan nunggunya. Yang ketiga, setelah melihat jauh beberapa tahun, kemudian lihat ke belakang, saya melihatnya dari kacamata berbeda. Saya bersyukur nggak jadi sama dia. Gitu. Kalau jadi sama dia, malam ini nggak bisa PA. Pasti, sayang tolong dong nih, api matiinnya susah. Gitu. Itu model orang kayak begitu kan ada yang kayak begitu ya. Memang buat pria merasa diperlukan. Ini kok sapu lidinya kok lepas, gimana yang ngiketnya ya. Pokoknya pria merasa hidup tuh nggak boleh mati 100 tahun karena dia butuhkan kita gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi pertama-tama barangkali waktu itu kemudian saya sadari, saya marah itu dan merasa terluka karena sebenarnya saya kok bodoh gitu ya, nggak melihat diri saya. Jadi pertama kalau kita disakiti, dilukai, kita akui depan Tuhan, memang kita luka. Pada waktu itu luka. Cuman Tuhan setelah keakui dan dalam luka itu ada salah saya, mungkin ada salah dia, mungkin saya tidak. Tapi apapun juga saya tidak mau hidup dalam luka terus-menerus. Ya, saya tidak mau luka terus-menerus. Cukup. Ya, cukup apa yang terjadi. Sekarang move on. Move on, saya tidak mau itu. Tapi juga saya belum bisa Tuhan untuk mengampuni dengan mudah. Jujur nih, kita tidak bisa mengampuni dengan mudah. Tapi minimum saya tidak mau dibelenggu terus oleh rasa penasaran, pahit, marah, kecewa, atau nyalahkan diri, atau nyalahkan Tuhan, nyalahin orang lain. Enggak. Things like that can happen. Hal seperti itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bukan cuma dengan saya. Gitu ya kira-kira. Nah, barangkali itu Bu. Pertama kita akui dulu. Lalu kemudian kalau ketemu dia lagi gimana? Lihat aja. Kalau dianya oke, ya kita tetap oke. Tapi kita kalau siap juga, kalau dia yang nggak oke, kita nggak takut. Kita tahu bakal begitu kok. Kira-kira demikian. Ya. Satu cerita kecil, saya punya satu cerita yang paling menarik. Seorang pria, pasangannya diselingkuhi oleh temannya yang dia tolong. Entah bisa bagaimana ya. Tapi paling akhir rumahnya bubar, rumah tangga. Satu hari pria itu jumpa dengan pria yang mengganggu pasangannya, ex-pasangannya. Ketemu di mall dan pria yang bikin salah itu karena pria ini besar, tapi pria ini pegang dan mengatakan kita pernah bekas teman. Itu minta maaf itu yang bikin salah itu. Itu gini, aku udah kehilangan pasangan, anakku terpecah-pecah. Tapi satu, aku tidak mau menambah masalah dengan dirimu, mukulin kamu atau apa. Aku sudah rugi, aku nggak mau rugi 2 kali.
Tuhan akan mengurus kau dengan dia. Aku beresin sekarang aku dengan Tuhan, dan apa yang kulakukan dengan anakku, dan apa yang bisa kulakukan, dan aku tidak mau diikat oleh dendam dan kebencian. Itu pria tuh sampai bengong, pergilah kau. Sebelum aku berubah pikiran, saya sampai lihat pria itu umurnya 32-33 ya. Saya bilang, kau udah seperti orang umur 60, cara berpikir. Imanmu pasti tidak Tuhan biarkan dengan imanmu. Jadi sekali lagi, seringkali kesusahan, karena keluarga, karena uang, karena tipuan kerja atau apa, buat kita sakit waktu itu alami. Tetapi seringkali dilihat jangka panjang, kalau kita bisa mengertinya, menerimanya, dan belajar dari situ, itu bekal hidup yang nggak dimiliki orang lain. Kira-kira begitu, Bu Nelly, ya. Itu berkat. Dan di gereja kita banyak loh orang yang diam-diam punya pengalaman begitu, dan ketika sharing sama saya, kadang-kadang keluar kita ke Starbucks, mendengar ceritanya, saya bilang, saya senang di Kayu Putih banyak orang-orang yang mengalami sentuhan Tuhan dan tumbuh di sana. Yang penting itu kan dalam hidup. Kita boleh kehilangan apa-apa, tapi jangan pernah kehilangan kedekatan sama Tuhan dan tumbuh bersama Tuhan. Kira-kira begitu. Ya, Tuhan berkati. Oke, Kirana. Ya Pak, ada satu pertanyaan lagi, kayaknya pertanyaan terakhir ya. Boleh. Di chat. Dari Kak Jerry sekolah minggu kah? Pak Robi akhir-akhir ini ada pendapat it's okay not to be okay, yang rasanya ada kecenderungan pasrah atau cuek dengan kondisi sekeliling atau diri sendiri, tapi mungkin juga usaha untuk menerima akan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Ya, saya mau realistis saja ya. Kalau pendeta lain pasti buat, oh kita nggak boleh cuek, kita nggak boleh abai, udah apa, kita harus perang terus. Kayaknya dalam hidup nggak gitu deh. Ada saat-saatnya memang kalau kita udah nggak kuat, kita bilang Tuhan gue kuat, gue cuek dulu deh, tidur dulu, nonton drakor dulu lah. Nggak tahu sih orang lain ya. Saya kalau udah kerjain ini salah, kerjain ini gagal, kerjain ini kayak berhasil, ini coba semua yang kita kerjakan. Kalau kita katakan mengerjakan 7-6 pekerjaan, semua kagak ada yang beres. Hebat benar ya kalau orang besar selalu kuat. Kalau saya sih jujur aja, Tuhan, aku capek. Aku minta rest dulu. Ya, aku rest dulu sebentaran, bukan karena doa apa-apa. Aku cuma minta satu aja. Izinkan aku nonton drakor lebih sering. Ya nonton drakor. Sampai anak ini, bapak gue nih kayak anak kecil aja nontonin drakor udah 1 minggu, 2 minggu. Saya lagi menenangkan diri. Ingatlah, kita itu bukan busur panah yang terus kuat. Jujur. Depan Tuhan harus jujur ya. Seperti tadi cerita katakan, be with the suffering people. Berada bersama orang. Ada saat kita bilang, Tuhan saya nggak kuat. Saya lagi suffer dan saya nggak kuat. Kalaupun Tuhan inginkan saya lakukan itu, biarlah ketika saya melakukan itu, saya disegarkan. Tapi jujur harus nggak kuat. Jujur. Barangkali ketulusan pada Tuhan harus kita perlukan. Ada saatnya kita capek. Ada saatnya, ya saya kan punya anak, alpha person semua ya, alpha woman di rumah, ada 2 alpha man ya, 3 orang yang anak yang extraordinary gitu ya. Kadang-kadang kalau ngomong sama dia debatnya banyak banget ya anak-anak. Senang sih karena mereka jadi kritis, terbiasa ngomong. Tapi kadang-kadang ada saatnya, Pak kita mau ngomong nih ada hal penting, boleh nggak besok? Not now, not now. Kenapa? Memang ada yang lebih penting. Nggak mau ngurang, ngejar lagi. Ada yang lebih penting, ada apa? Bentar lagi nih, The Gulf of Du Bong Sun akan muncul di TV rerun. Saya mau nonton. Saya nggak mau diganggu, saya mau nonton dulu. Nggak kuat. Jangan sekarang. Nanti saya dalam kontrol emosi saya lagi nggak bagus. Barangkali kejujurannya kita harus akui juga. Ketika kita sedang mengalami kesulitan atau apa, ada saat saya kadang-kadang sama istri saya juga jujur aja gitu. Aku 2 hari ini moodku lagi nggak bagus nih. Ya, ada orang-orang yang lagi saya lagi mendamaikan hamba Tuhan 2 lagi berkelahi di gereja lain, dan saya nggak berhasil, malah kelihatannya saya bakal kepukul nih. Jadi saya lagi bad mood, tolong mengerti. Jadi kalau saya minum lebih banyak dari biasa, itu teh kamu sampai ke minum saya, atau empon orang keambil, jangan, tolong ditolerir lah, jujur aja. Jadi barangkali kita juga harus jujur. Kejujuran itu yang paling susah dalam kondisi seperti sekarang ya. Kita bisa capek, ada saatnya kita juga butuh dihibur, ada saatnya kita mau rest lah, lupain dulu semua. Ada saatnya nambah tidur barangkali ya. Kalau lihat beberapa Anda yang cembil-cembil ini, katanya jam tidurnya udah 9 jam sehari barangkali ini ya. Ya is okay.
it's okay, cuman jangan keterusan. Jadi ada saatnya kita harus mengatakan, aduh bukannya sih mau cuek, tapi parkir dulu deh bentaran. Boleh dong, Tuhan aku nggak kuat semua mikir. Boleh nggak parkir bentaran Tuhan? Boleh nggak aku parkir bentaran? Ya persoalan ini. Boleh nggak saya nggak usah mikirin ini Tuhan? Boleh nggak ini Tuhannya mikirin dah, lepas tangan dulu bentaran. Saya kan cuma manusia. Saya kira Tuhan mengerti. Kalau semua kita pikulin, semua kita terus-terusan angkat salib seperti begitu besar. Salibnya Tuhan Yesus loh yang katakan, angkatlah salibku, jangan salibmu. Ada salib yang nggak perlu, ya. Ada salib yang nggak perlu kita angkat. Udah. Jadi kalau memang kita butuh dan tiba pada titik yang sampai, kita katakan. Tapi kalau melakukan itu jadi kebiasaan, karena lari dari kenyataan, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita mau belajar. Dan saya yakin dalam masa habis pandemi ini, gereja kita juga akan belajar. Ya, Anda mungkin tahu cerita saya bikin terminal pangan yang nolongin. Karena ngeliat orang-orang Kristen di Lampung tuh susah bener hidupnya ya. Udah nggak ada yang beli makanan dia, jadi dibakar, dikasih babi, kan kesian ya. Udah kita beli taruh sini, nggak gampang loh. Dibandingkan sama yang pisang, ada yang agak hijau, ada yang rada kuning. Padahal kalau di Indomaret rapi, ya tentu dia dikasih karbit, kita kagak kasih karbit. Dan terus udah begitu, lagi ada bisa kejadian lagi, barangnya udah rapi, ditaruh di gejek kirim, salah yang milihin barangnya salah. Ini buat Tante Lina sama Tante Tina sama gitu lagi. Bisa persoalan, dia jadi beli tespong. Ntar lebih lucu lagi, udah dibeli pesan barangnya dikasih tambahan buat dia sering beli, mungkin tambahin barangnya. Sampai di sono barangnya kenapa? Ada yang remuk, kenapa? Yang pakai Gojeknya diteken-teken, kita pernah diomelin gitu. Lebih lucu lagi, udah dikirim, udah bagus itu, nggak ditagih 5 hari. Ada bagian tata usahanya bego gitu ya. Susah sampai bilang, Tuhan ini benar-benar, ini gue belajar dari awal kecil, dan di situ saya bersyukur. Bersyukurnya, bayangkan di gereja di mana saya layani di Amerika, Mennonite ya, kita memulai semua itu benar-benar pakai traktor, pakai apa bisa. Terakhir tuh mereka bisa punya uang sampai hampir 1 triliun dari koperasi. 1 triliun. Sampai waktu itu berdoa bersama dan memutuskan uang itu dipakai untuk daerah, waktu itu Irlandia lagi perang, India butuh dan lain-lain. Itu hasil koperasi. Dan sekarang terminal pangan masih belum banyak, belum rapi, tapi kita mulai. Tapi yang terjadi adalah para petani sana di Lampung, berapa puluh hektar tanah dia sekarang pakai pupuk yang bagus, yang kita ajar dia bikin pupuk kandang. Para nelayan punya kapal baru, kita bantu. Ikannya mana? Bandung sudah mulai, terminal pangan Bandung. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada saatnya capek. Ada saatnya juga bilang Pak Hendro, gue datang jam 11 ya. Kenapa? Capek ngeliatin, ngebedain yang namanya Horenso sama Bayang Jepang sama itu ntar salah lagi. Bedain kucai, pokcoy sama pokoknya segala macam. Nah, ada saatnya kita katakan, I'm tired. Jujur banget, I'm tired, I need rest. Saya lelah, saya butuh istirahat. Kita harus jujur. Kita ini bukan panah. Ada saatnya kita lihat. Dan juga Messi saya bilang, gue tired. Tapi nanti dari situ, pada waktu kita rest, Tuhan bisa bicara. Ya, ketika Elia di gua juga, Tuhan kasih ada badai apa, dia tunggu kekuasaan Tuhan. Ternyata Tuhan dalam angin sepoi-sepoi. Baru ngobrol. Kita butuh saat-saat ngobrol sama Tuhan. Jadi jangan khawatir, kalau kita sekali-sekali mesti istirahat, is okay. Ya, kalau istirahat oke. Okay. Kalau capek, di rumah hidupnya kok ketat benar, sekali saya pengen makan Starbucks, minum coklat atau macchiato. Jangan khawatir, pergilah. Kalau semua yang masih punya duit terlalu menghemat-hemat, orang pada mati semua dagangan. Makanlah kehaitian sekali-sekali, pergilah makan bakmi, bakmi yang mana di sana lah. Sesekali is okay lah, ya nggak apa-apa. Kalau perlu ditemani, saya ready. Terima kasih. Makasih ya, terima kasih. Nah, ini ada respon. Setuju Pak Robi, terima kasih pencerahannya. Iya Pak, saya setuju juga. Kalau stres nonton drama Korea. Oke. Kita berarti lanjutin dulu ya. Terima kasih untuk yang bertanya dan memberikan respon. Kalau misalnya nanti mau nanya-nanya lagi juga bisa kontak Pak Robi langsung kali ya? Ya, kita ngobrol aja. Kayaknya jadi pendeta nggak ada teman untuk diajak ngobrol, didengerin rasanya kayak nggak berguna gitu. Nanti cepat-cepat pulang. Ya. Oke. Pendetanya diajak berantem ya. Oke, kita sekarang lanjut ke
lagu pujian penutup. Dipersilahkan kembali ke Dea untuk memimpin nyanyian kita. Bersumber kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sungguh yang dipantai Kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya tip kelak, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah suluhmu, agar orang yang cerdas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya tip kelak, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Doa penutup dipersilahkan kepada Kak Robi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami boleh bersyukur saat ini karena di dalam roh-Mu masing-masing kami dijamah, dipersatukan di dalam doa. Di dalam kami boleh mengunjungi saat Tuhan Yesus berjalan, memperhatikan seorang yang miskin dan buta dan memulihkan dia, sehingga orang itu berjalan di belakang Tuhan Yesus mengikuti dia. Tuhan, kami masih berproses belajar berjalan mengikut Tuhan. Karena tolonglah kami agar tahu arah yang Tuhan inginkan. Terima kasih malam hari ini kami belajar tidak takut pada penderitaan. Akan penderitaan orang lain kami bersama mereka. Kami berterima kasih juga karena Tuhan yang menyelesaikan masalah kami. Waktunya tidak selalu maunya kami. Dan Tuhan, kami juga mengakui depan Tuhan ada saatnya kami lelah, kami mau seadanya otentik, bahwa kami sangat banyak butuh pada saat ini mendengarkan suara-Mu, mendapatkan orang yang bisa mendengarkan kami, dan satu sama lain mungkin kami bisa mendengarkan orang lain. Tolonglah Tuhan, kalau di tengah kami ada yang bergumul dengan sakit penyakit, atau dengan persoalan keuangan, atau justru konflik-konflik yang tidak tersangka jadi merebak, bahkan ada yang frustrasi karena apa yang kami coba tidak mencapai apa yang kami inginkan. Tapi melalui ini kami tahu Tuhan sedang mendidik kami, bahkan menyiapkan kami untuk melihat berkat, anugerah yang lebih dalam. Kami belajar untuk memprioritaskan ulang apa yang penting. Kami belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua yang kami kasihi, yang juga butuh Engkau. Biarlah apa yang kami dengar hari ini membuat kami beda dari orang lain dan menjadi inspirasi. Bukan karena kami bebas dari kesusahan, bukan kami bebas dari kesengsaraan, tapi justru kami berani menghadapi itu bersama Engkau. Apa yang kami ingin katakan, yang ada di hati kami, Tuhan mau dengar, sehingga setiap kami merasakan jamahan Tuhan, yang masa sendiri, kesepian, yang masa sedih, yang masa butuh teman, biar ada Tuhan sendiri yang tolong kami. Semua ini kami minta karena Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Kak Robi. Om Tante jangan pergi dulu, masih ada bagian kedua. Jadi kita mau ada kuis Alkitab dengan ada hadiahnya juga. Nah, kuis Alkitab kali ini itu ada sedikit berbeda dari biasanya. Jadi kita ada 2 ronde.
ronde yang pertama itu, jadi bakal ada 3 pertanyaan yang jadi ada 3 kesempatan untuk 3 orang. Nanti setelah kekumpul 3 orang ini, itu baru ronde kedua khusus untuk 3 orang itu yang bisa menjawab. Lalu baru dari 3 orang itu, siapa yang betul jawabannya, itu yang dapat hadiah. Kalau kali ini hadiahnya itu buku Labirin Kehidupan dari karangan Pendeta Joas. Lalu aku dapat spoiler, dari minggu ini sampai 4 PA berikutnya, itu bukunya sama. Ada yang ada yang pokoknya yang jilid 1 itu 2, yang jilid 2 itu 2. Jadi kalau misalnya nggak dapat hari ini juga nggak apa-apa, bisa dicoba di PA-PA berikutnya lagi. Terus kalau untuk yang ronde 1 kita mulai ya. Kalau ronde 1 itu harap jawabnya lewat chat ya, jadinya kita jelas siapa yang jawabnya tercepat. Aku minta tolong buat Dea dan Rosa untuk bantuin liatin ya. Di ininya, di bagian chatnya siapa yang paling cepat nanti untuk masuk ke ronde kedua. Oke, udah siap? Sudah siap Kak semuanya? Kita mulai ya. Ini untuk ronde 1, pertanyaan 1. Nah, siapakah tokoh Alkitab yang membantu Yesus memikul salib? Ada Simon dari Kirene. Oh. Ayo. Oh, udah ada jawaban. Jawabannya adalah ya, betul. Berarti Tante Rus atau itu Tante Rus yang paling cepat. Nanti masuk ke ronde 2 ya. Bisa dicoba lagi. Ini pertanyaan kedua. Jadi yang pertanyaan pertama itu oleh Tante Rus ya. Kita sekarang ke pertanyaan kedua. Sudah siap? Slide berikutnya itu adalah sebuah ilustrasi. Nah, cerita Alkitab apakah ilustrasi tersebut? Ya, walaupun dalam cerita aslinya bukan ayam goreng yang diminta, tapi cerita apakah ini? Zakheus, Kak Jerry. Guru sekolah minggu sih ya soalnya. Paling cepat. Oke, jadi yang orang keduanya Kak Jerry ya, untuk yang masuk ke ronde kedua. Sekarang untuk yang ronde pertanyaan ketiganya, siap-siap ya, ada 1 spot lagi. Oh, maaf, ini salah. Yang ini. Dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati, siapa yang pertama melihat orang yang terkena musibah? Orang Farisi. Di chat. Imam. Jonathan. Oh. Coba kita lihat ya. Semua jawabnya Farisi kecuali Jonathan. Jawabannya betul Iman. Jonathan, kamu betul berarti. Jadi ada Tante Rus ya sepertinya. Kita udah ketemu 3 orang. Kita stop share dulu sebentar. Jadi kan udah ketemu 3 orang nih. Ada Tante Rus, ada Kak Jerry, sama ada Jonathan. Sekarang untuk masuk ke ronde keduanya hanya boleh ketiga orang itu yang jawab. Bisa tolong di-unmute. Jadi kita ada spesial. Kalau untuk yang ronde kedua, tolong di-unmute ya. Jadi Tante Rus, tolong kalau nanti menjawab pertanyaan di ronde kedua ini, sebelum menjawab, teriak dulu haleluya gitu. Kalau Kak Jerry, teriak dulu puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Jonathan teriak amin. Oke? Jadi kita tahu siapa yang menjawab duluan. Om Tanto yang lainnya juga bantu ya untuk siapa yang duluan. Oke? Bentar Tante Rus belum ke unmute. Oke. Tes. Oke. Coba di Jonathan. Oke. Dah. Oke, dites dulu Tante Rus tes dulu kalau mau jawab teriak apa? Haleluya. Haleluya. Kak Jerry teriak apa?
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Jonathan teriak apa? Amin. Amin. Oke. Siap ya, ronde kedua. Nah, ronde keduanya itu minta tolong kepada Pak Robi. Silahkan Pak Robi. Ayo Pak Robi, pertanyaan dan jawabannya. Jangan jawaban. Tadi ditaruh di mana, Pak? Bagus. Jadi Pertanyaan soal daun aja, Pak. Rasanya deh. Oh, ini dia ya. Oke. Pertanyaannya. Mengapa si buta tidak berhenti berteriak? Jadi gini, untuk menggairahkan. Ayo lo. Nggak tahu jawabannya. Kasih Jonathan deh yang menang, Jonathan. Yo. Mengapa si buta tidak berhenti berteriak? Tadi di ceritanya Pak Robi, di Lukas kah? Andaikan misalnya. Kan disuruh diem dia, tapi dia nggak berhenti. Kenapa? Ayo. Nggak tahu. Nggak deh. Iya. Ingin sembuh. Ada yang bisa gak? Gak ada. Oke. Mau buka ke yang lain kah? Nyerah nggak? Tante Rus? Nyerah. Nggak jadi nyerah. Tante? Haleluya. Haleluya ya. Ya, silakan haleluya lah, Pak. Jawab. Iya. Karena dia menarik perhatian Tuhan Yesus untuk menolong dia, Pak. Jadi nggak mau sekali itu ya? Iya. Ya, Sangat tepat berharap jawabannya banget. demikian. Tidak cepat mengalah ya. Dia tidak mau cepat kalah. Betul. Oke. Nanti Tante Rus boleh tahu wilayah apakah? Nah, ini saya juga mau sekalian, tadi kan saya bilang bersyukur banget ikut PA, karena saya sebenarnya bukan anggota Kayu Putih. Iya, saya dari Gunung Sari. Oh, ampun. Wah, gak apa-apa. Wah, makasih untuk udah join ya, Tante. Boleh dikasih hadiah khusus nggak? Yang lain di Kayu Putih, Pak Robi. Boleh dikasih hadiah Kakak khusus saya nggak? di Kayu Putih. Saya kirimin buku saya, judulnya Keintiman dengan Tuhan. Oh, makasih banget, Bapak. Kalau ada, catat aja minta Kak Kirana nomor telepon dan alamat Ibu, nanti saya kirimkan. Ya, bisa. Terima kasih. Bisa tolong. Sangat berkati sekali saya. Terima kasih, Pak Robi. Makasih untuk Kayu Putih. Bisa minta tolong private chat ke aku kah? Nama, alamat, sama nomor telepon ya? Yang lain jangan envy ya. Gak apa-apa, kita bersyukur justru ada yang dari luar gereja kita yang join ya. Terima kasih. Ya. Oke. Makasih. Nah, untuk yang belum beruntung, masih ada kesempatan lainnya. Oke, kita sekarang sudah hampir selesai. Coba ya. Jadi ada pengumumannya itu minggu depan. Minggu depan itu kan ada persekutuan wilayah gabungan seperti biasa. Judulnya Kebutuhan dan Keinginan. Dipimpin oleh Pak Nathan Kristianto. Seperti biasa hari Kamis 12 November dimulai 7.30. Oke, berarti tinggal foto bersama. Sekarang Om Tante dan kakak-kakak semuanya nyalain video ya. Ditunggu dulu. Ini kan ada dua apa ya namanya? Ada 2 slide. Jadi nanti aku 2 kali foto. Tapi senyum terus ya karena kan tidak tahu apakah ada di slide 1 atau di slide kedua. Sebentar. Aku setting dulu ya. Oke. Nah, untuk slide pertama, senyum semua ya. 1, 2, 3. Oke, istirahat dulu. Sebentar biar giginya nggak kering.
Lalu yang slide kedua. Senyum lagi semuanya. 1, 2, 3. Oke. Aku cek ya. Udah oke semuanya. Terima kasih. Demikian PA-nya kita sekarang udah selesai semuanya. Terima kasih yang udah join. Bentar, kita unmute semua dulu aja kalau misalnya ada yang mau dada-dada lagi atau mau masih ngobrol-ngobrol. Dadah udah. Pak Robi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Medan, makasih Medan. Ya, Makasih. aku end meeting ya. Terima kasih Kirana. Terima kasih. Selamat malam. Thank you Kirana. Salam buat Mami. Iya. Salam buat Mami ya. Aku end meeting ya. Terima kasih.